Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan tryout reguler 1, Sosiologi kelas 11 IPS, 16 Agustus 2021. Perkenalkan, nama saya Teh Rina Oktaviani. Oke, untuk Cikita kelas 11 IPS, suara Teteh jelas? Jelas, Teh. Oke. Pembahasan versi satu arah ya. Jadi tidak ada sesi tanya jawab. Teteh akan melakukan pembahasan mulai dari nomor pertama, sosiologi. Soalnya, Pak Rangga adalah penduduk baru di kompleks perumahan Melati. Sebagai penduduk baru, belum banyak tetangga yang memberinya perhatian. Oleh karena itu, ketika anak Pak Rangga sakit, tidak ada tetangga yang menjenguk. Kondisi tersebut menunjukkan Pak Rangga belum menjadi bagian dari anggota kelompok karena tidak adanya apa? Yang A, hubungan timbal balik antar anggota. Yang B, kesadaran akan rasa memiliki kesamaan pola perilaku. Yang C, kesamaan pola perilaku. Yang D, kaidah atau norma. Dan yang E adalah faktor pengikat. Oke, coba kita lihat di pembahasannya. Di nomor 1, materinya adalah tentang kelompok sosial. Nah, sekarang kita lihat, apa ciri-ciri kelompok sosial? Ciri-ciri kelompok sosial itu ada 4. Yang pertama, adanya kesadaran dan rasa memiliki. Kemudian terdapat hubungan timbal balik di antara anggota kelompok. Adanya faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat atau anggota kelompok. Kemudian berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Nah, sebentar. Sebentar, ini pen tabletnya belum. Sebentar ya. Kenapa pen tabletnya? Oke. Sebentar ya. Ini pen tabletnya kenapa? Oke. Ya. Oke. Pakai kursor aja ya. Jadi, di nomor 1, setiap soal diingat ya, setiap soal itu memiliki kata kunci atau keywordnya dia sendiri. Nah, di soal nomor 1 ini, yang ditanya adalah, mengapa Pak Rangga ini belum jadi bagian dari anggota kelompok? Ya, kenapa dia belum jadi bagian dari anggota kelompok? Kira-kira dari ciri kelompok sosial ini, pertama, Pak Rangga itu adalah orang baru di perumahannya. Nah, ini berarti menunjukkan tentang kesadaran akan rasa memiliki kesamaan pola perilaku. Jawabannya yang B. Bentar ya, saya tulis dulu. Ya, jawabannya yang B. Kenapa?
Karena Pak Rangga itu orang baru, maka dia merasa belum memiliki kesamaan pola perilaku. Dia belum bisa menempatkan dirinya di masyarakat, dan masyarakat belum sepenuhnya menerima Pak Rangga sebagai orang baru di tempat tersebut. Oke? Kemudian yang nomor 2. Nomor 2. Ratih tergabung dalam komunitas Indonesia Berkebun. Komunitas ini bertujuan menyebarkan semangat peduli lingkungan melalui program urban farming. Urban farming dilakukan dengan memanfaatkan lahan tidur di kawasan perkotaan untuk menjadi lahan pertanian produktif. Melalui komunitas ini, Ratih dapat berdiskusi dengan anggota lainnya mengenai cara pemanfaatan lahan produktif. Kegiatan ini juga mampu meningkatkan rasa kepedulian Ratih terhadap lingkungannya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, fungsi kelompok sosial bagi Ratih adalah, ya, yang ditanya adalah fungsi kelompok sosial bagi Ratih. Ratih ini dilihat sebagai pihak individu. Oke? Nah, fungsi sosial bagi kelompok individu itu ada 3. Yang pertama adalah sarana menjalin hubungan sosial. Kemudian yang kedua ada sarana pendidikan. Kemudian yang ketiga ada sarana pemecah masalah atau problem solving. Nah, untuk yang nomor 2, jawabannya adalah yang A. Meningkatkan kemampuan untuk menjalin hubungan sosial. Di poin pertama dari fungsi kelompok sosial. Oke, kenapa? Kenapa dia menjalin hubungan? Karena Ratih itu baru masuk ke komunitas Indonesia Berkebun. Dengan dia masuk ke komunitas tersebut, maka dia melakukan diskusi dengan anggota yang lain. Nah, ketika dia melakukan diskusi, maka terjalin hubungan sosial antara Ratih dengan anggota komunitas yang lain. Seperti itu. Kalau sarana pendidikan, yang ini fungsi kelompok sarana pendidikan, ini sebagai proses pembelajaran seseorang. Semisal seseorang masuk ke dalam kelompok, maka dia akan belajar tentang kelompok itu, tentang apa yang dilakukan oleh kelompok itu. Nah, kalau yang ketiga, ada sarana pemecah sosial atau problem solving. Misalnya, di masyarakat ada masalah. Misalnya masalah tentang sampah. Nah, masalah itu harus bisa dipecahkan. Kira-kira jalan keluarnya seperti apa? Nah, kelompok sosial diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Kalau yang ini, jawabannya jadi yang A. Nomor 2 jawabannya A. Oke, dilanjut. Nomor 3. Perhatikan beberapa manfaat berikut. 1. Pembentuk nilai dan norma sosial. Yang kedua, pemecah masalah sosial atau problem solving. Yang ketiga, pengendali tindakan menyimpang. Yang keempat, pembentuk struktur sosial dalam kehidupan. Yang kelima, pemenuh kebutuhan untuk menjalin hubungan sosial. Oke, yang ditanyakan, fungsi kelompok sosial bagi masyarakat. Berarti ini fungsi secara umum. Ya. Kalau yang tadi di nomor 2 itu fungsi kelompok sosial bagi individu. Nah, sekarang di nomor 3 ini adalah fungsi bagi kelompok. Ada 3. Yang pertama, pembentuk nilai dan norma di masyarakat. Yang kedua, pembentuk struktur sosial dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga ada pengawas sosial. Untuk poin yang pertama, pembentuk nilai dan norma artinya begini. Di masyarakat, semua yang dilakukan di masyarakat itu terikat dengan nilai dan norma. Sesuatu yang dianggap baik dan buruk oleh masyarakat. Sesuatu yang dianggap baik boleh dilakukan, yang buruk tidak boleh dilakukan di masyarakat. Ini terkait dengan nilai dan norma. Misalnya,
tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu termasuk dalam nilai dan norma. Kemudian, yang kedua ada pembentukan struktur sosial. Struktur itu artinya lapisan di masyarakat. Bentar ya. Nilai dan norma. Satu yang ini nilai dan norma. Kemudian kalau struktur sosial, struktur artinya lapisan yang ada di masyarakat. Contohnya struktur di masyarakat, ada guru, kemudian ada wakil kepala sekolah, dan ada kepala sekolah. Itu adalah contoh dari struktur yang ada di masyarakat. Itu banyak. Contohnya ada lagi, ada presiden, ada wakil, ada menteri, ada gubernur, dan lain sebagainya. Itu adalah struktur. Jadi, salah satu fungsi kelompok sosial di masyarakat adalah membentuk struktur sosial. Kemudian ada pengawas sosial. Pengawas sosial itu artinya kelompok sosial itu menelaah atau yang mengawasi perilaku di masyarakat. Menelaah atau mengawasi perilaku di masyarakat. Seperti itu. Nah, jadi untuk soal nomor 3, jawabannya adalah 1, 1, kemudian 3, kemudian 4. 1, 3, dan 4. Jadi jawabannya adalah B. Oke, yang tadi yang poin kedua, pemecah masalah sosial, ini masuk ke dalam yang fungsi kelompok sosial bagi individu. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kita tandai dulu. Nomor 4, kelompok sosial berfungsi bagi masyarakat sebagai pengawas sosial. Contoh fungsi tersebut ditunjukkan oleh pernyataan. Oke, keyword soalnya adalah yang ini. Contoh fungsi dari kelompok sosial sebagai pengawas sosial. Oke, pembahasannya. Kelompok sosial dapat berfungsi melindungi anggotanya dari berbagai tindakan penyimpangan. Kelompok sosial memiliki nilai dan norma yang harus dipatuhi oleh anggotanya. Setiap anggota yang tidak menaati nilai dan norma dalam kelompok akan dikenai sanksi. Kondisi tersebut menunjukkan nilai dan norma dalam kelompok dapat dijadikan sebagai pengawas sosial tindakan di masyarakat. Contoh begini, ketika seseorang melakukan tindakan penyimpangan seperti mencuri atau merampok dan lain sebagainya, maka di masyarakat itu melanggar nilai dan norma. Ketika seseorang melanggar nilai dan norma, maka orang tersebut akan terkena sanksi dari kelompok sosial yang ada. Oke, kalau kita lihat pilihannya, coba yang pertama, yang A, Edi dalam kelompok petani karena memiliki kesamaan tujuan. Ini bukan ya. Yang B, Bu Tina belajar memainkan angklung dari komunitas rumah angklung. Bukan. SMA Cempaka memiliki tata tertib yang harus dipenuhi oleh semua warga sekolah. Ya, ini bisa. Kemudian, Karang Taruna Kreasi mampu menyelesaikan konflik antar anggota melalui musyawarah. Rama bergabung dalam komunitas pecinta kucing agar mudah berinteraksi dengan anggota dalam komunitas tersebut. Untuk nomor 4, jawabannya adalah yang D. Karang Taruna Kreasi mampu menyelesaikan konflik antara anggota melalui musyawarah. Konflik ini adalah salah satu tindakan yang menyimpang.
karena efeknya adalah buruk. Seperti itu. Jadi nomor 4 jawabannya. Oke, kita lanjutkan lagi di nomor 6. Oh sorry, nomor 5. Ayah Doni dipindah tugaskan ke Samarinda. Semua anggota keluarganya ikut pindah ke Samarinda. Oleh karena itu, sekolah Doni juga pindah. Hari pertama di sekolah, Doni mendapatkan tugas untuk dikerjakan secara berkelompok. Semua teman-temannya sudah mengajak Doni untuk ikut belajar kelompok. Akan tetapi, Doni menolak karena ia belum nyaman dengan teman-teman baru di sekolahnya. Setiap diajak bermain di luar kelas, Doni juga menolaknya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, Doni bersikap out group karena A. Kurangnya solidaritas antar individu dalam kelompok. B. Munculnya sikap etnosentris terhadap kelompok lain. C. Hilangnya rasa antagonisme atau antipati terhadap anggota lain. Yang D. Terjalinnya hubungan sosial karena kepentingan dan tujuan tertentu. Yang E. Munculnya perasaan asing terhadap orang yang bukan anggota kelompok. Oke. Keyword atau kata kuncinya adalah di out group. Oke. Bersikap out group. Jadi, ada satu orang namanya Doni, dia baru pindah sekolah. Tapi ketika dia pindah sekolah, dia merasa belum nyaman dengan teman-teman barunya. Ketika diajak bermain juga dia tidak mau. Kenapa? Karena Doni memiliki sikap etnosentris. Etnosentris diartikan sebagai sikap yang berlandaskan pada kelompok atau kebudayaannya sendiri. Maksudnya begini. Umumnya sikap etnosentris juga diikuti dengan sikap atau pandangan yang meremehkan kelompok lain karena menganggap kelompoknya jauh lebih baik. Doni dalam soal belum bisa beradaptasi dengan budaya yang berbeda dan memunculkan sikap etnosentrisnya untuk tidak bergaul dengan lingkungan barunya. Oke, etnosentris itu artinya mencintai kebudayaan sendiri secara berlebihan dan cenderung untuk menjelek-jelekan kebudayaan lain atau tidak menyukai kebudayaan lain. Contohnya Doni ini. Doni pindah sekolah. Dia datang dari kota misalnya, dipindah ke Samarinda. Ketika dia datang ke Samarinda, dia tidak menyukai kebudayaan yang ada di sini. Akhirnya dia bersikap out group. Oke, ada materinya. In group dan out group. Oke. In group itu artinya bagian dari kelompok. Kemudian kalau out group artinya di luar bagian dari kelompok. Jadi Doni tidak merasa bahwa dirinya adalah bagian dari siswa di sekolah dia yang baru. Maka Doni bersikap out group. Seperti itu. Jadi di nomor 5, jawabannya adalah yang B. Adanya sikap etnosentris yang menyebabkan Doni menjadi out group. Seperti itu. Oke. Kemudian, kita blok dulu. Nomor 6. Tania akan mengunjungi neneknya di kampung halaman dengan naik kereta. Saat di stasiun, Tania melihat banyak penumpang dengan tujuan yang sama. Beberapa penumpang tersebut sibuk memainkan gawai. Gawai ini handphone ya, handphone atau gadget. Memainkan gawai masing-masing. Hanya 1 atau 2 penumpang yang sesekali berinteraksi dengan orang di sebelahnya. Sekumpulan penumpang di stasiun tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kelompok sosial karena apa? Ini keywordnya. Oke, sekumpulan penumpang di stasiun tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kelompok sosial. Kenapa? Karena ya,
Coba dilihat. Ini. Sebentar. Keywordnya adalah tentang interaksi. Jadi soal nomor 6 ini pertanyaannya tentang apa itu interaksi. Nah, kita lihat pembahasannya. Ciri kelompok sosial. Seperti ini, terdapat hubungan timbal balik di antara anggota. Adanya faktor pengikat, berstruktur, berkaidah. Nah, di sini untuk nomor 6, jawabannya adalah yang E. Tidak adanya hubungan timbal balik dan kesadaran untuk saling memiliki. Ingat, interaksi itu artinya terjadi komunikasi dan bertemu. Pertemuan itu bisa terjadi syarat interaksi. Syarat interaksi. Bertemu dan komunikasi. Nah, bertemunya ini bisa secara langsung dan tidak langsung. Syarat interaksi itu bertemu secara tidak langsung ataupun secara langsung dan komunikasi. Kalau orang bertemu tapi mereka tidak ada interaksi, tidak ada pembicaraan apapun, maka itu bukan interaksi. Contohnya, Teh Rina naik bus dari Jakarta ke Bandung. Kemudian Teh Rina melakukan obrolan dengan orang sebelah Teh Rina yang sama-sama menuju ke Bandung. Ketika terdapat obrolan antara dua orang itu, maka terjadi interaksi. Tapi kalau Teh Rina berangkat dari Jakarta menuju ke Bandung, kemudian sampai ke Bandung tidak ada obrolan apa-apa dengan orang di sebelah, di belakang atau di depan, maka itu bukan interaksi. Ya, itu hanya bertemu saja, tapi tidak ada interaksi. Oke, jadi nomor 6 jawabannya E. Kita lanjut. Di nomor 7. Saat naik kelas 11, Randy memutuskan bergabung dengan organisasi Palang Merah Remaja di sekolahnya. Sebagai anggota kelompok yang baru, Randy berusaha bersosialisasi dengan anggota PMR lainnya. Randy juga selalu berpartisipasi dalam kegiatan PMR meskipun memiliki banyak tugas sekolah. Bahkan Randy sering membantu anggota PMR lainnya yang mengalami kesulitan sesuai kemampuannya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, Randy termasuk anggota suatu kelompok sosial karena menunjukkan salah satu ciri, yaitu yang A, memiliki solidaritas tinggi terhadap kelompoknya. B, memilih organisasi PMR daripada organisasi lain. C, menaati aturan nilai dan norma yang ditetapkan kelompok. D, memiliki kesadaran dengan menunjukkan sikap outgroup. Yang E, mencoba menciptakan lingkungan kelompok yang kondusif. Nah, di pembahasannya coba kita lihat. Randy memperlihatkan solidaritas kesetiaannya kepada kelompok PMR karena di sela-sela kesibukannya dengan tugas sekolah, dia masih bisa menyempatkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan PMR. Nah, berarti keywordnya adalah di sini. Oke, jadi karena dia masih bisa menyempatkan waktunya untuk ikut dalam PMR, maka jawabannya adalah yang A. Artinya Randy memiliki solidaritas yang tinggi terhadap kelompoknya. Jawabannya A. Kita blok dulu. Oke. Memiliki solidaritas tinggi terhadap kelompoknya. Ini ya. Kita lanjut lagi di nomor 8.
Sebentar, ya. Perhatikan deskripsi berikut. Diingat ya, ketika ada soal pilihan seperti ini, 1, 2, 3, kita lihat dulu soalnya. Deskripsi tersebut menunjukkan fungsi kelompok sosial. Nah, yang ditanya berarti tentang fungsinya. Fungsi kelompok sosial, yaitu setiap anggota kelompok dapat saling bertukar informasi, berperan mewariskan budaya kepada anggota lain atau anggota kelompok, memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan. Kalau berkaitan dengan pengetahuan, kemudian mewariskan kebudayaan. Nah, coba kita lihat fungsi kelompok bagi masyarakat. Ada pembentuk nilai dan norma, pembentuk struktur sosial dalam masyarakat, dan pengawas sosial. Kalau yang sarana pendidikan itu kan ini yang bersifat individu. Ya. Ini yang bersifat individu. Yang ditanya adalah fungsi kelompok sosial di masyarakat. Ini juga individu. Yang ini pun individu. Nah, jadi pilihannya antara yang B atau yang D. Kalau dia tentang bertukar informasi, kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat tentang pengetahuan, ini masuk ke dalam pembentukan nilai dan norma. Masuk ke poin pertama dari fungsi kelompok sosial bagi masyarakat. Jadi, nomor 8, jawabannya D. Oke, kita lanjut lagi. Bentar. Nomor 9. Rani berasal dari Sulawesi dan kuliah di salah satu universitas di Yogyakarta. Ketika awal masuk kuliah, Rani diajak seniornya bergabung dalam Ikatan Mahasiswa Sulawesi Selatan. Sejak bergabung dengan komunitas tersebut, Rani menjadi lebih semangat karena merasa memiliki banyak teman di kampus. Berdasarkan ilustrasi tersebut, pembentukan kelompok sosial dipengaruhi oleh faktor. Nah, untuk nomor 9, sudah jelas ya, karena Ikatan Mahasiswa Sulawesi Selatan. Berarti mereka berasal dari daerah yang sama. Nah, dorongan untuk mempertahankan hidup, ini faktor pembentuknya, hasrat untuk meneruskan keturunan, keinginan untuk meningkatkan efisien, pengalaman praktis, ikatan darah atau keturunan, kesamaan fisik, kesamaan kepentingan, dan kesamaan daerah. Ini. Jadi jawabannya karena mereka dari daerah yang sama. Contoh lainnya bukan cuma mahasiswa ya. Semisal ada kelompok orang Sunda di daerah Kalimantan. Kemudian ada ikatan orang-orang Kalimantan di Kalimantan itu sendiri. Jadi bukan hanya tentang mahasiswa aja, pokoknya kesamaan daerah. Kalau kesamaan kepentingan, biasanya contohnya tentang politik. Mereka sama-sama satu partai politik. Kepentingannya sama. Kayak gitu. Kalau pengalaman emosional, contohnya, dulu ketika Indonesia belum merdeka, terus Indonesia merdeka, banyak negara-negara lain yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Karena apa? Karena negara yang mendukung itu juga pernah merasakan dijajah. Jadi sama-sama pengalaman emosional. Kalau kondisi geografi, ini geografi ya. Kondisi geografi suatu daerah. Kemudian keinginan meningkatkan efektivitas kerja itu tidak. Nomor 9 jawabannya A. Nomor 10, masyarakat desa Kencana masih menerapkan sistem gotong royong dalam pengolahan tanah. Gotong royong tersebut dilakukan secara bergantian. Petani yang akan mengolah sawahnya datang ke tetangganya untuk meminta bantuan tenaga menanam padi. Sebaliknya, petani tersebut juga akan membantu tetangganya ketika mengolah sawah. Ilustrasi tersebut menunjukkan adanya dorongan manusia untuk
membentuk kelompok sosial yaitu A. Mempertahankan hidup, B. Menciptakan struktur sosial, C. Meningkatkan hubungan kerja, D. Meminimalkan biaya operasional, E. Meningkatkan solidaritas dan efektivitas dalam bekerja. Nah, pembahasannya. Masyarakat Desa Kencana masih menerapkan sistem gotong royong. Oke, keywordnya di sini. Gotong royong secara bergantian. Kemudian, dalam pengolahan tanahnya yang membuat mereka harus membentuk sebuah kelompok dalam bekerja agar bisa tercipta solidaritas, saling bantu-membantu, dan membuat efektivitas kerja semakin efisien. Membuat efektivitas kerja menjadi efisien. Sebentar. Ya, jadi jawabannya adalah yang E. Di desa, itu masih sangat kental tentang budaya gotong royong. Ada orang mau bangun rumah, biasanya mereka sama-sama. Bantu, misalnya bantu bikin fondasi rumahnya, bantu bikin temboknya, bantu ngecor. Atau ada di suatu daerah, ketika pindah rumah, itu rumahnya yang diangkat langsung. Ada di suatu daerah. Nah, itu adalah contoh dari gotong royong. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan solidaritas. Jadi, solidaritas di desa itu semakin kuat. Mereka makin merasa sebagai suatu kelompok yang utuh karena mereka bisa saling bantu-membantu. Kemudian, pekerjaan pun bisa selesai lebih cepat. Ya, pekerjaan bisa selesai lebih cepat karena dilakukan bersama-sama. Jadi jawabannya yang E. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 11. Pak Raihan ditunjuk sebagai Ketua Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan, Desa Mager. Sebagai Ketua Gapoktan, Pak Raihan seharusnya menjalin komunikasi yang baik dengan para pengurusnya. Akan tetapi, tindakan tersebut tidak dilakukan oleh Pak Raihan. Oke. Akibatnya, banyak pengurus yang tidak aktif dalam kegiatan dan mengganggu keberlangsungan kelompok tersebut, kelompok Gapoktan itu. Kesimpulan yang dapat diambil dari ilustrasi tersebut adalah, nah, Pak Raihan ini ketuanya, tapi dia tidak menjalin komunikasi yang baik dengan pengurusnya. Ya, Pak Raihan tidak melakukan komunikasi yang baik dengan pengurusnya. Akibatnya, pengurus itu tidak aktif dalam kegiatan. Nah, berarti kesimpulan dari ilustrasi tersebut adalah, kita lihat pembahasannya, Pak Raihan yang ditunjuk sebagai Ketua Gabungan Desa Mager dalam kasus soal tersebut tidak melakukan interaksi intensif dengan anggotanya dalam melakukan koordinasi yang membuat anggotanya menjadi pasif. Maka dari itu, interaksi menjadi mutlak dalam sebuah kelompok sosial agar terjadi kerjasama. Dimanapun ya, interaksi itu sangat penting. Dimanapun interaksi itu sangat penting. Bukan hanya kelompok yang formal. Di kelompok informal pun membutuhkan adanya interaksi dan komunikasi yang bersifat intensif atau terus-menerus. Ini melakukan interaksi yang intensif. Oke, jadi kunci jawabannya adalah yang D. Interaksi antar anggota menjadi syarat aktivitas kelompok. Karena kalau tidak ada interaksi, apa yang mau dibahas dalam kelompok? Apa yang mau dibahas dalam kelompok atau apa yang mau dibicarakan dalam organisasi tersebut? Nggak ada. Jadi hancur organisasinya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nomor 11 sudah, jawabannya D. Nomor 12. Bu Lucy membentuk komunitas pengusaha. Banyak pengusaha bergabung dalam komunitas tersebut untuk menjalin relasi. Relasi sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis karena dapat mengembangkan usaha yang dimiliki. Anggota yang tergabung dalam komunitas sangat beragam, mulai dari pengusaha kecil, menengah, hingga pengusaha yang sudah sukses. Oleh karena itu,
Setiap anggota dalam komunitas ini mencoba saling mendekatkan diri, berupaya mengenal satu sama lain dan membangun kerjasama. Berdasarkan ilustrasi tersebut, latar belakang, nah, yang ditanya ini, latar belakang terbentuknya kelompok sosial. Oke? Sekarang kita lihat di pembahasannya. Ada beberapa faktor pembentuk kelompok sosial. Yang pertama, dorongan untuk mempertahankan hidup. Kemudian yang kedua, ada hasrat untuk meneruskan keturunan melalui pernikahan ya. Kemudian, keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, pengalaman praktis, intelektual, dan emosional, adanya ikatan darah, kemudian adanya kesamaan ciri fisik, kesamaan kepentingan, dan kesamaan daerah. Nah, dari sini, mereka ini bikin apa sih? Mereka itu, Bulusi ya utamanya, dia membentuk komunitas pengusaha. Kalau isinya itu semua pengusaha, dia punya tujuan yang sama untuk ini, membangun kerjasama. Jadi jawabannya karena mereka punya kesamaan dan kepentingan tujuan. Kepentingan dan tujuan. Kesamaan kepentingan dan tujuan. Jadi jawabannya A. Oke, diulang ya. Ini sorry typo. Oke. Ini adanya kesamaan kepentingan dan tujuan. Karena kan mereka sama-sama pengusaha. Otomatis tujuannya mereka sama untuk meningkatkan usahanya. Kalau pengusaha punya teman pengusaha lain, maka kayak dia bisa membuat link gitu. Dia bisa membuat link antara satu dengan yang lain. Bisa memasarkan produk, bisa mendapatkan info yang baru, info tentang modal, info tentang pasar, saham, harga, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi jawabannya A. Ini ya, adanya kesamaan kepentingan. Sorry. Oke. Kita lanjut nomor 13. Pada masa praaksara, manusia membentuk kelompok sosial bekerja sama menghadapi ancaman seperti serangan binatang buas ataupun kondisi alam yang belum bersahabat. Selain itu, manusia saling bekerja sama dalam kegiatan berburu dan mengumpulkan makanan. Faktor pembentuk kelompok sosial berdasarkan uraian tersebut. Oke, sebentar ada pengumuman. Jangan lupa diisi absen ya di link yang sudah ada. Silakan. Oke. Di chat ya, sudah ada linknya. Silakan kalian sambil diisi. Ulangi lagi. Faktor pembentuk kelompok sosial berdasarkan uraian tersebut. Ini yang menjadi pertanyaan. Oke. Yang A, adanya kesamaan ciri fisik. Yang B, adanya pengalaman intelektual. C, munculnya hasrat meneruskan keturunan. Yang D, adanya tujuan yang ingin dicapai bersama. E, munculnya dorongan mempertahankan hidup. Nah, kalau mereka ini manusia purba. Manusia purba itu hidup, ya, berarti untuk mempertahankan hidup. Dia mencari makanan, berburu dan meramu. Berburu itu mencari hewan buruan. Meramu itu mencari tanaman yang bisa dimakan. Seperti itu. Jadi untuk nomor 13 jawabannya E. Nih. Mereka bekerja sama menghadapi ancaman. Karena apa? Mereka butuh makan. Makan untuk apa? Untuk mempertahankan kehidupannya mereka. Jadi jawabannya adalah E. Ya, untuk mempertahankan hidup. Oke? Kita lanjutkan lagi di nomor 14. Perhatikan ciri-ciri berikut. Kita lihat soalnya. Jenis kelompok sosial berdasarkan, jenis kelompok sosial berdasarkan ciri-ciri tersebut. Kita lihat dulu, ini ciri-ciri apa? Bersifat sementara dan impersonal,
Anggota kelompok terdiri atas banyak orang. Interaksi yang terjalin berdasarkan kepentingan tertentu. Nah, ini adalah contoh dari kelompok sekunder. Kita lihat ciri-ciri sosial kelompok sekunder. Sifat hubungannya bisa formal, kemudian kurang akrab, terus tidak bersifat pribadi, kemudian tidak berkaitan dengan seseorang. Orientasinya hanya sesuai dengan hubungannya saja. Kemudian tidak bersifat langgeng. Tujuannya untuk efisiensi. Jumlahnya besar dan banyak. Jadi nomor 14 jawabannya C. Oke. Ini adalah ciri dari kelompok sekunder. Kalau kelompok formal itu kelompok yang formal itu apa ya? Lebih serius, nyata, ya formal ya. Lebih serius, nyata, dan lain-lain. Seperti itu. Kalau kelompok primer, contohnya adalah keluarga. Kelompok primer. Kelompok primer itu lebih ke pasti. Kemudian dia bersifat langgeng. Ini kebalikannya dari kelompok sekunder. Kebalikan dari kelompok sekunder. Oke. Kemudian ada kelompok referensi. Kelompok referensi itu artinya kelompok yang melihat kelompok lain. Kelompok yang melihat atau mencontoh kelompok lain. Oke, kalau okupasi yang bertolak belakang. Oke, kita lanjut nomor 15. Tingginya solidaritas antar anggota dalam in-group. Nah, ini in-group. Tadi Teteh sudah jelaskan, in-group dan out-group. Dapat menimbulkan sikap primordialisme. Akibatnya anggota in-group akan membatasi pergaulan dengan individu yang tidak menjadi anggota kelompoknya. Meskipun demikian, kelompok in-group berperan penting bagi individu, yaitu A. Meningkatkan rasa solidaritas terhadap anggota di dalam kelompok, yang D. Mengenal karakter orang lain yang berasal dari kelompok berbeda, yang C. Membentuk kesadaran tentang identitas dirinya dalam kelompok, yang D. Mengembangkan sikap antipati terhadap kelompok lain, yang E. Membentuk sikap etnosentrisme dalam masyarakat. Untuk nomor 15, ketika seseorang merasa dirinya adalah bagian dari dalam kelompok itu sendiri, maka akan menimbulkan solidaritas yang semakin kuat. Solidaritas yang semakin kuat. Kemudian, apa itu primordialisme? Oke. Ada primordialisme, ada etnosentris. Ada dua pengertian. Primordialisme artinya mencintai kebudayaan sendiri secara berlebihan. Itu primordialisme. Kalau etnosentris, dia lebih parah. Mencintai kebudayaan sendiri secara berlebihan dan cenderung membenci atau menjelekkan budaya. Kalau primordial mencintai kebudayaan sendiri secara berlebihan. Etnosentris mencintai kebudayaan sendiri secara berlebihan dan cenderung membenci kebudayaan lain. Primordial ya udah. Misalnya Teh Rina adalah orang Betawi.
Teteh sangat mencintai kebudayaan Betawi. Itu primordial. Tapi kalau etnosentris, sudah teteh mencintai kebudayaan Betawi, dan teteh membenci kebudayaan lain. Itu etnosentris. Nah, jadi jawaban dari soal ini adalah yang A. Oke, kita lanjut lagi. Nomor, sebentar. Ini teteh tandai dulu. Ini kenapa? Ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 16. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Kelompok paguyuban atau Gemeinschaft ditunjukkan oleh angka. Nah, ini adalah bagian-bagian dari kelompok sosial ya. Ada paguyuban, ada patembayan. Paguyuban disebut dengan Gemeinschaft. Sedangkan patembayan, ini Gemeinschaft, ini Gemeinschaft atau paguyuban. Paguyuban. Kemudian ada lagi Gesellschaft. Gesellschaft atau patembayan. Jadi ada dua ya. Ada Gemen dan Gesell. Kita lihat yang ini dulu, paguyuban. Paguyuban adalah ciri kelompok sosial yang anggotanya memiliki ikatan yang erat, murni, kuat, alami. Biasanya dasar hubungan yang dimiliki kelompok ini adalah rasa persatuan, rasa cinta, rasa solidaritas yang diperkuat dengan hubungan emosional dan interaksi antar anggotanya. Kelompok Gemeinschaft bisa disebut juga dengan paguyuban. Dapat dibedakan menjadi tiga. Berdasarkan ikatan darah, Gemeinschaft of blood. Kemudian kedekatan tempat, Gemeinschaft by place. Kemudian kesamaan keahlian, cara berpikir dan sejenisnya, atau Gemeinschaft of mind. Nah, itu ada tiga. Jadi mereka punya kesamaan yang bersifat erat. Seperti itu. Kalau Gesellschaft atau patembayan, kelompok sosial yang terjadi karena adanya kepentingan atau tujuan yang sama. Dia tidak punya hubungan apa-apa. Dia tidak punya hubungan ikatan keluarga, tidak punya kesamaan tempat, dan lain sebagainya. Contohnya Gesellschaft itu. Oke. Contohnya, kegiatan jual beli. Itu Gesellschaft. Kalau Teh Rina jual laptop, kemudian yang beli orang dari budaya apapun, lokasi manapun, tidak punya ikatan darah, itu Gesellschaft. Oke, jadi itu patembayan. Nah, sekarang Gemeinschaft berarti yang mana aja? Contoh dari Gemeinschaft. Satu, perkumpulan guru sosiologi memiliki evaluasi pembelajaran secara berkala. Ini adalah contoh dari Gesellschaft. Sebentar, Teteh tandain ya. Kalau Gesell yang hijau. Kalau Gemen yang ungu. Ya, oke. Kemudian yang kedua, keluarga Sitomorang mengadakan pertemuan keluarga menjelang hari raya keagamaan. Ya, jelas ini adalah contoh dari paguyuban karena adanya kesamaan marga keluarga Sitomorang ini. Kemudian kelompok PKK Desa Sukajaya mengadakan silaturahmi. Nah, PKK ini masuk ke dalam apa? Gemen atau Gesell, paguyuban atau patembayan. Ini masuk ke paguyuban karena mereka berasal dari desa yang sama.
Kemudian yang keempat, komunitas peduli bencana melakukan penggalangan donasi untuk korban bencana banjir. Ini masuk ke dalam Gesellschaft. Gesellschaft atau Patembayan. Karena tidak ada ikatan apa-apa. Nah, yang ini berarti pemuda Dusun Sukajati membentuk Karang Taruna. Ini juga paguyuban. Jadi jawabannya 2, 3, dan 5. Yang D. Kita taruh dulu jawabannya. Oke. Kita lanjut. Nomor 17. Soal nomor 17, perhatikan gambarnya. Ada gambar yang menunjukkan ini ya Pak. Seperti pengajian yang dilakukan oleh orang-orang di suatu wilayah. Nah, kalau begini, berarti ini adalah contoh dari Gemeinschaft by place. Karena mereka berada di lokasi yang sama. Ini contohnya. Gemeinschaft by place merupakan bentuk kehidupan bersama yang didasari oleh kedekatan tempat tinggal. Contohnya, RT dan RW mengadakan selamatan atau tahlilan rutin di lingkungannya. Nah, ini. Mereka berasal dari wilayah yang sama. Jadi, jawabannya adalah yang A. Kemudian, nomor 18. Indah bergabung dalam komunitas penulis di grup WhatsApp. Anggota grup tersebut berasal dari berbagai daerah. Meskipun demikian, antar anggota saling memberikan informasi mengenai kepenulisan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, grup penulis di WhatsApp termasuk contoh perilaku publik karena contoh perilaku publik. Kenapa? Yang A, interaksi antar anggota terjadi berdasarkan hubungan secara langsung. Yang B, perilaku anggota dalam grup mempengaruhi anggota kelompok lainnya. C, pola hubungan antar anggota berlangsung singkat dan sementara. D, anggota dalam grup hanya berinteraksi menggunakan media informasi. Yang E, anggota kelompok berkumpul secara langsung tanpa pengorganisasian yang jelas. Nah, kalau ini, kenapa disebut contoh perilaku publik? Publik merupakan individu yang tidak berinteraksi, berkumpul secara fisik, tetapi interaksi melalui alat komunikasi. Oke, keywordnya ataupun pesan berantai antar individu. Interaksi dalam publik menggunakan alat media disebut dengan interaksi tidak langsung. Oke, mereka melakukan interaksi tidak langsung. Jadi, mana jawabannya? Yang D. Oke, nah ini ada anggota grup. Kemudian ada komunitas. Ya, jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan lagi. Masih ada 2. Oke, nomor 19. Danang kuliah di salah satu universitas negeri dengan jurusan ahli gizi. Pada Maret 2020, Danang dinyatakan lulus kuliah. Setelah lulus, ia melamar pekerjaan sesuai bidang keahliannya. Danang berhasil melewati uji kompetensi dan profesi gizi. Sejak saat itu, Danang bergabung dalam Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi. Berdasarkan ilustrasi tersebut, Danang termasuk anggota kelompok apa? Oh, sorry. Oh, sorry. Tadi yang mana? Ini yang menjadi 1. Saya hapus dulu. Sorry. Tadi salah ketik. Oke, diulang ya. Nah, ini masuk ke dalam okupasional. Saya tandai dulu keywordnya. Bergabung dalam ahli.
Oke. Danang termasuk anggota kelompok ya, yang ditanyakan itu. Ini adalah penjelasan dari kelompok okupasional. Kelompok yang terdiri dari orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis. Kelompok-kelompok jenis ini memiliki peran yang sangat besar. Persamaan profesi menjadi ciri khusus munculnya okupasi. Contohnya, Ikatan Dokter Indonesia, IDI. Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian ada PGRI, Persatuan Guru. Ya, Persatuan Guru Republik Indonesia. Banyak lagi, banyak kelompok-kelompok lain yang mereka satu jenis pekerjaan, kemudian mereka membentuk kelompoknya mereka sendiri. Jadi nomor 19 jawabannya E. Oke, ini contohnya ya. Nomor terakhir, di nomor 20, type of person membedakan kelompok sosial dalam sikap partikularisme dan universalisme. Contoh partikularisme dalam kehidupan masyarakat ditunjukkan oleh pernyataan yang mana? Oke, kita lihat dulu penjelasannya. Kelompok universal mengutamakan tanggung jawab umum dan kepentingan bersama. Universal ya, secara umum. Oke, kita tandai dulu, dan kepentingan bersama. Memandang semua kelompok memiliki kedudukan setara. Sedangkan kelompok partikular itu biasanya bagian. Identik dengan eksklusivisme kelompok. Eksklusif itu artinya khusus untuk kelompoknya mereka sendiri. Cenderung memisahkan diri dari masyarakat. Di sini. Oke? Berarti contoh partikular. Yang partikular yang mana? Yang A, Raka bergaul. Sebentar, kita tanda ini gini aja. Ini hijau. Yang ini biru. Oke, universal yang hijau, partikular yang biru. Yang contoh dari partikular berarti yang A, Raka bergaul dengan semua teman dari berbagai lapisan ekonomi. Kalau bergaul semua, berarti dia universal. Kemudian, politik apartheid membatasi hak warga berkulit hitam dalam bidang politik. Nah, ini adalah contoh dari partikularisme. Karena dia membeda-bedakan. Politik apartheid itu kan yang dulu di Afrika menghabiskan atau pembumi hangusan kulit hitam, orang-orang kulit hitam. Orang kulit putih atau orang Inggris di Afrika waktu itu merasa dirinya adalah yang paling baik. Seperti itu. Maka muncullah politik apartheid. Nah, kalau yang C, Bu Siska merekrut calon karyawan, berarti ini juga secara umum. Karena dari berbagai latar belakang suku. Bu Siska tidak membeda-bedakan. Kemudian perusahaan jaya memberikan upah. Ini pun sama, universal. Kemudian yang E, penerimaan peserta didik baru SMA Cempaka tidak mengandung nepotisme. Jadi ini juga sama, yang universal. Oke, sudah selesai untuk pembahasan kita hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kita berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semuanya. Oke. Ini apa teh? Pause apa?